Kali ini Dani Subagja, tim Otomadness Jawa Pos TV berkesempatan untuk ikut menembus jalanan berbatu hingga menaklukkan jalanan terjal dan licin penuh lumpur. Inilah jalur off-road di objek wisata Jangkar Off-Road Sukamakmur yang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Jangkar Off-Road Sukamakmur kali ini ada dua kelas. Yang pertama kelas Overland atau jelajah keindahan alam dan kelas Track Off-Road Heavy atau Off-Road Extreme. Pada Track Off-Road Extreme, para off-roader harus mampu melewati 6 checkpoint atau 6 kesulitan. Bagaimana para off-roader harus lolos dari tantangan yang ada di jalur trek ini dengan panjang jarak jalur trek 6 km. Dari 6 rintangan trek di sini ada satu rintangan yang sangat sulit bagi para off-roader saat melintas, yaitu tanjakan langit. Tanjakan karena posisi kemiringannya 90 derajat membuat rintangan ini cukup terjal. Para off-roader pun saat melintas pandangannya ke atas langit. Ada sekitar 120 kendaraan ekstrim yang ikut serta dalam off-road kali ini. Tentu para off-roader pun sangat tertantang dengan jalur yang terjal, licin, dan bebatuan. Menantang ya, Dan ya? Menantang, adrenalin, dan cukup mengasihkan, happy. Ada trek yang paling sulit nggak Dan menurut Komandan sendiri? Trek yang paling sulit, yang sekarang ini yang akan saya mau tempuh, itu tanjakan berbatu. Jadi kalau sudah kena air, itu pasti mobil pasti lari kanan atau lari kiri. Tinggal tergantung skill daripada off-roadernya, demikian. Oke, ini untuk trek sendiri kira-kira berapa ini sih Dan panjangnya biasanya? Trek kurang lebih hampir 6 kilo. 6 kilo cuma lumayan mantap lah. Tantangannya sendiri ada berapa ini Dan titik? Semuanya menantang, semuanya oke, semuanya happy, mantap. Yang penting diperlukan skill off-roadernya. Off-road Sukamakmur. Ini menggunakan dua kelas. Yang pertama kelas Overland atau kelas jelajah keindahan alam. Dari situ Abidin Bekasi, kemudian melewati jalan-jalan yang view yang indah dan finish di Gunung Siem Sukamakmur atau kita kenal namanya JOS 3. Dan di sini kita gelar juga track off-road heavy atau off-road extreme menggunakan 6 checkpoint atau 6 kesulitan yang peserta harus menggunakan segala cara dan peralatan untuk bisa lolos dari obstacle itu. Memang hanya 6 kilo, tetapi waktunya 2 hari. Jadi kalau orang bilang 6 kmh, 6 km per hari. Bahasanya begitu, Mas. Oke. Titik yang paling sulit nih, trek yang sebelah mana sih Dan biasanya yang paling memicu adrenalin? Ini tanjakan langit. Tanjakan langit. Kenapa dikasih nama tanjakan langit? Karena saat kita nyetir, yang kita lihat itu hanya langit. Kalau orang nyetir kan di darat. Ini kita lihat langit karena 90 derajat. Kita harus menggunakan alat recovery berupa winch untuk bisa lolos dari tanjakan langit itu. Oke, sangat menantang ya Dan? Sangat menantang dan tricky atau perlu trik untuk bisa melewati obstacle ini. Oke, ini untuk unit berapa unit yang diikutkan? 120 kendaraan ekstrim. Sementara itu bagi Anda yang memiliki komunitas off-road dan memiliki nyali adrenalin yang cukup tinggi serta ingin mencoba trek di Jangkar Off-Road Sukamakmur ini, tentu sangat bisa. Wisatawan hanya cukup merogoh kocek Rp200.000 untuk rute satu trek.
Atau wisatawan juga bisa rombongan guide off-road dengan harga Rp150.000. Jangan lupa bawa mobil off-road sendiri ya. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Cowpos TV. Ya. Honda Culture Indonesia 2024 Surabaya menjadi bukti semangat kebersamaan dan dedikasi para pengguna mobil Honda terhadap merek yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan lebih dari 16.000 anggota komunitas aktif, Honda Culture Indonesia merupakan wujud nyata dari semangat kebersamaan yang kuat antara Honda dan komunitas di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dimulai dari Jakarta dilanjutkan di Makassar dan ditutup dengan meriah di Surabaya pada hari Sabtu 7 Desember 2024 di Grand City Convex ini menjadi puncak kemeriahan dari seluruh rangkaian acara. Kali ini tim redaksi Otomadness bersama praktisi otomotif Stephen Kohsasi berkesempatan untuk mengulas line-up mobil-mobil dari komunitas lokal elit yang tampil di gelaran Honda Culture Indonesia 2024. Halo Otomotif Lover, masih bersama saya lagi di program acara Otomadness Cowpos TV. Kita keliling dulu ya. Bro Fian, lokal elit Lamongan bro. Ya, halo. On ya. Oke. Gimana kok? Bro Fian ini dari Lamongan ya. Ya, Lamongan. Lokal Lamongan. Lokal elit at Lamongan. Ya, Turun berapa mobil bro? kita 5 mobil. 2 special display, 3 kontes. Mana mobil? Mobilnya ini. Accord Maestro. Ini special display. Jadi for your information, special display itu dipilih yang terbaik untuk membuat acara ini tampil lebih istimewa. Yang mana lagi bro? Ini sama ada Accord Wagon. Euro Wagon ya? Ya, Oke ya. Ya. Accord Jadi Wagon. tadi mobil pertama Maestro, kita pergi ke Accord Wagon ya. Ini Wagon. Jadi yang putih ini, jadi kalau mobil special display tentunya khusus, orang nggak boleh lewat silver ya. Ini di Indonesia katanya isunya kalau nggak 4 cuma 5 di Indonesia. Wow, Isunya harga berapa kalau ini?
Harganya sesuai keinginan pemilik katanya. Gelap. Harganya gelap. Mobil ketiga. Mobil yang ketiga itu ada Odyssey. Lomba audio berarti ya? Kalau parkir di sana berarti lomba audio ya? Ya, enggak, lebih ke fitment. Oke. Ini ada dua ini sebenarnya. Punya si Ray. Ini ya. Nanti kita ketemu orangnya nih. Ya, benar. Mobil ketiga. Mobil keempat. Ini keempat. Dibawa dari Jember langsung, towing. Ini sih bagus sih. Tengah hari towing langsung. Ini fitmentnya rapinya bagus. Fitmentnya rapi. Nah, bro, kalau boleh tahu acara Honda Culture dari mana, bro? Honda Culture pertama dari sosial media. Hondaisme. Ya, akhirnya di lokal kebanyakan kan kita tim Honda, hampir 80% mobilnya Honda. Jadi, why not? Kita ikut konfirmasi, ada beberapa event organizer mobil yang biasanya ngabari atau event kita confirm. Tuh ya biasanya. Ya, benar. Paling aktif itu. Itu dia confirm kita bawa kurang lebih 5. Oke. Approve semua, cuman 2 kita diminta untuk special display. Tiganya untuk konten. Jadi apa harapan untuk Honda Culture ke depannya? Lebih banyak event. Aku cinta Honda. Kita cinta Honda, kita suka event ya bro ya. Event Honda. Terus kita sering ketemu. Oke, sekian Automotive Lovers. Thank you. Thank you. Temanya cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Kali ini tim redaksi Otomadness berkesempatan untuk mengulas event otomotif yang menampilkan beragam karya modifikasi. Uniknya acara yang berlangsung di parking basement Ciputra World Surabaya ini mengusung konsep layaknya setting film The Fast and the Furious Tokyo Drift. Acara yang dihelat pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2024 ini mampu menarik perhatian dari para car enthusiast yang hadir untuk melihat karya modifikasi seperti white body kit, engine swap, velg custom, hingga modifikasi lampu. Menurut Chandra, selaku ketua panitia acara, event otomotif dengan konsep underground ini berhasil mendatangkan sekitar 80 modifikator dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ya, perkenalkan saya Chandra dari Friendship Creator yang pada saat hari ini kita mengadakan acara Dops Party yang diadakan di Autoskun Basement. Acara ini sebenarnya sudah pernah kita acarakan pada tahun yang lalu, tapi di sini kita mengadakan lagi. Semoga di tahun ini kita bisa menjalankan lebih bagus lagi dan lebih sukses dibanding tahun yang lalu. Ya,
Jadi sekedar informasi buat otomotif lover, acara ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya ya Ko ya? Iya, betul. Dan setiap tahun apakah berganti-ganti sponsor? Untuk sponsornya biasanya kita sudah ada sponsor tetap. Mungkin kalau tahun ini juga ada penambahan sponsor yang baru, salah satunya dari Hurricane. Dan apa tema dari acara kali ini dan harapannya apa Ko? Tema acara hari ini adalah kita seperti Tokyo Drift yang kita adakan di underground. Dan saya lihat animonya di underground ini sudah cukup bagus. Semoga kedepannya jauh lebih bagus lagi. Pandu selaku penyelenggara dan konseptor acara mengaku sangat mengapresiasi para peserta yang antusias mengikuti event yang memang bertujuan untuk memberikan wadah bagi para modifikator untuk menampilkan karya-karyanya. Kendaraan-kendaraan yang ikut ini kok, kita ada istilahnya filternya juga, jadi seleksinya ada. Proses seleksi itu ada, jadi bukan mobil-mobil yang monster yang kita datengin ke sini, tapi lebih kepada mobil-mobil yang proper dan daily use terutamanya. Jadi sangat apresiasi banget untuk car entusias, mau yang petrol head maupun yang diesel entusias. Sama-sama semuanya memberikan sangat apresiasi yang tinggi dari teman-teman Friendship Creator. Acara ini akan lebih dahsyat setiap tahun karena setiap tahun harus ada peningkatan ya Om ya. Betul. Jadi ditunggu tahun depan acara ini sungguh dahsyat, sukses selalu. Thank you kok. Thank you supportnya. Thank you Automotive Lover. Thank you Automotive Lover. Salah satu karya yang menarik perhatian tim redaksi Automadness adalah modifikasi Mercedes-Benz W213 dan Honda Jazz GK5. Kali ini Steven Kosasi berkesempatan mewawancarai langsung RV dari bengkel 18 Garage dan berikut ini selengkapnya. Nah, Automotive Lovers, tadi kan kita udah jalan-jalan keliling tuh lihat mobil-mobil cakep dari acara Dodge Gang Meetup Party di akhir tahun 2024. Nah, ada dua mobil yang menarik perhatian saya. Semuanya rata-rata bagus, cuma dua mobil ini karena saya kenal dengan bengkelnya. Jadi saya pengen mereview mobil ini buat Automotive Lover semuanya. Kita keluar, kita cariin ownernya. Katanya sih di luar sih. Nah ini ownernya ketemu nih. Lagi terima orderan ngitungin cuan. Halo bro. Halo bro. Siap. Apa kabar? Baik. Jos, siap. Bro, tadi kita dari dalam mobil, kita lihat mobil kerjaan lu. Gua mau review tapi suaranya berisik di sana, jadi gue cari lu, kita ngobrol tempat lain, jadi biar lebih jelas di situ, biar Automotive Lover tahu kerjaan lu itu yang luar biasa. Oke, boleh. Nah, itu boleh di review nggak? Itu mobilnya tipe apa? Kita mulai dari yang Mercy hijau dulu ya. Boleh. Mercy itu di E300, W213 tahun 2018. Oke. Itu stiker ya? Wrapping. Itu wrapping. Konsepnya apa nih Om? Jadi konsepnya simple, clean, terus kita ambil tema stance. Nah, stance itu apa? Biar Automotive Lover tahu nih. Oke, stance itu jadi fokus pada kaki-kaki mobil. Jadi di velg BBK, kebetulan kita pakai Airsus. Jadi nanti kita selaraskan bagaimana velg bertemu dengan fender mobil itu serasi depan dan belakang. Nah, tadi Automotive Lover sudah lihat ada videonya itu, begitu dia naik turun, dia pas banget mepet itu, penataan namanya Om. Siap, fender tulip istilahnya. Fender tulip, bukan bunga tulip ya. Oke, itu berarti speknya udah dijelaskan. Sekarang kita ngomong ke sebelahnya, Jazz biru. Jazz GK5. Jazz GK5 itu kalau nggak salah di tahun 2014 datang ke bengkel posisi full standar. Jadi selang beberapa bulan jadinya sepatu yang biru. Jadi kayak Roro Jonggrang, bikin cuman bulanan ya. Thank you Om. Mungkin ada tips buat teman-teman di sini yang nggak sempat datang ke acara ini. Acaranya bagaimana, seperti apa di sini? Acaranya cukup gokil ya. Maksudnya untuk di Surabaya sendiri seharusnya acara-acara seperti ini itu lebih sering diadakan supaya untuk mewadahi teman-teman car entusias. Mau itu diesel, mau itu petrol, oke lah. Jadi biar kita tetap berjalan selaras dan memajukan otomotif di Jawa Timur, khususnya di Indonesia. Khususnya di Surabaya, sorry. Ya, Surabaya maju, kita tunggu. Next Om yang ngadain ya. Siap, boleh. Yuk. Thank you waktunya Om. Thank you. Sukses, sehat selalu. Terima kasih.
deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? VJVK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Pos TV. Di segmen ini, tim Automadness berkesempatan untuk mengulas karya modifikasi mobil Mitsubishi Delica tahun 2013 dari praktisi otomotif Stephen Kosasi. Seperti apa detail modifikasi dari mobil yang berhasil meraih gelar di salah satu kontes modifikasi skala nasional ini? Halo otomotif lover, kembali di acara Automadness. Kali ini kita akan membahas meliput Mitsubishi Delica. Ini mobil ini tahun 2013. Jadi mobil ini awalnya ke tempat kita itu standar, basic, tapi owner mau menjadikan mobil ini modifikasi lain dari yang lain dan tidak dimiliki orang lain. Nah itu event mobilnya sama Mitsubishi Delica, tapi ada perbedaannya apa, tidak dimiliki orang lain. Nah kita akan mulai mereview sedikit tentang mobil ini. Yang kita lakukan di mobil ini adalah sedikit kita ganti depan dan belakang, lalu samping itu kita tambahkan add-on set skirt ya. Ini semua custom, jadi mulai dari nol kita buat, tidak ada cetakannya, jadi tidak akan ditiru sama yang lain, kecuali saya mau mengcopy body kit ini, tapi saya tidak akan mengcopy karena semua yang saya kerjakan ke customer saya adalah semua handmade dan tidak akan saya copy ke mobil lain. Oke, lalu kita customkan lampu karena perubahan di mobil yang utama yang harus kalian kerjakan adalah lampu dan pelek. Itu kan merubah sekali. Di sini lampu kita pasangkan double proji, lalu kita black chrome bagian ini. Nah ini mobil agak basah karena cuaca lagi hujan, tapi seru sih kelihatan, jadi kelihatan becek. Nah jadi kita pasangkan di sini. Setelah body kit kita lari ke headlamp, lalu kita ke pelek ring 16. Kenapa 16? Saya mempertahankan orinya dari mobil, lalu kita pasangkan BBK coy. Dan ini Mitsubishi Delica pertama di Indonesia, BBK depan dan belakang. Wah, pasangnya agak rumit banget. Ini BBK, ini remnya, ini kampas remnya. Lalu kita pasangkan adaptor di sini supaya dia nggak mentok sama remnya. Tapi kesulitannya di mobil ini udah kita lewatin dan kita kemarin mendapatkan piala The Best MPV di Jarum Black, final Jarum Black di Grand City. Nah, kalau mobil pasang body kit depan belakang, biasanya disambung dengan spoiler. Kita pasangkan spoiler di sini. Kebetulan, nah itu yang membedakan antara variasi dan modifikasi. Kalau modifikasi adalah membuat merubah dari nol. Kalau ini kita katakan kombinasi, karena ini aslinya punyanya Honda Brio. Kita bikinkan kakinya, kita modifikasi. Jadi kita melakukan dua perubahan di sini yang kita jadikan satu. Nah, lalu di bagian muffler kita menggunakan HKS. LED bumper ini kita menggunakan punya Honda Civic Turbo hatchback. Seru ya, kita bisa pasangkan beberapa mobil, dari mobil apa ke mobil ini kita kawinkan. Nah, stop lamp ini tadinya mau kita rubah menggunakan yang sequential running light, cuman saya nyari secondnya ini nggak ada, jadi saya nggak berani kalau saya mesti merubah ini, jadi nanti pasti akan merusak, tapi saya harus pastikan ada barunya dulu baru saya berani. Tapi karena saya juga menjaga hubungan dengan customer, saya nggak mau asal ngawur kerjain, saya akhirnya kita smoke black stop lamp ini.
Nah, kita lari ke bagian bodi, udah semua kita kerjakan. Atas ini stiker, di atap ini stiker, lalu cover spion juga kita stiker. Kita pasangkan juga lampu kolong. Jadi kalau mau menarik perhatian orang, buatlah semenarik mungkin dengan lampu-lampu, tapi yang pasti tidak menyilaukan orang dan tidak merugikan orang ya. Kita masuk ke bagian interior. Nah, ini satu-satunya di Indonesia Mitsubishi Delica menemukan leg rest elektrik. Elektrik coy, jadi bukan dikasih kayu kita tarik keluar, tapi kita buat elektrik. Kanan kiri, lalu lampu illumination LED di bagian pintu kita pasangkan. Dan yang menariknya di mobil ini ada headrest yang kita sebut dengan kata Mickey Mouse. Ini yang biasa digunakan di Toyota Alphard tahun yang premium ya. Tahun 2013 up kita pasangkan di sini. Jadi yang penumpang enak, nyaman buat itu dan mantap. Dan kita pasangkan juga di sini demi kenyamanan penumpang, kita pasangkan Android monitor plafon. Dia berdiri sendiri, jadi dia bisa setel film lewat handphone, jadi langsung nggak usah bergantung sama depan. Nah, yang menariknya di mobil ini adalah kita buat full sound system audio tapi tanpa mengurangi bagasi sama sekali. Kita pasangkan speaker two-way di bagian pintu, belakang, Alpine, depan, Alpine, lalu subwoofer 10 in kita pasangkan di konsol tengah coy. Jadi nggak merubah fungsional, tidak mengganggu sama sekali. Dan terakhir kita di sini lakukan adalah backlit jok tentunya ya, karena kita merubah mobil ini. Lalu dan juga kita pasangkan karpet 7D. Karpet 7D ini karpet yang sangat rapi, enak dipakai dan tidak ribet. Jadi nggak perlu karpet dasar, tinggal ditumpuk aja udah fungsinya sama. Bersihnya pun gampang. Nah, oke, kita di sini kita lakukan juga water printing. Ini kita lakukan water printing. Semua bidang yang warnanya gampang pudar kita water printing, tidak mudah lecet. Terakhir ini saya lupa ngomongin, di mobil ini kita coating ya, jadi makanya kenapa ada efek daun talas. Nah, coating ini wajib dilakukan, jadi mobil kalau kalian sering jemur, sering kepanasan, jadi dia nggak gampang menguning, dan apabila terkena goresan sedikit nggak gampang lecet. Jadi sekian dari saya Pencoy untuk Mitsubishi Delica 2013. Thank you. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update makan wena setiap hari hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus program